Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Siva Azkia. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme alat pendingin serta jenisnya. Simak terus yuk videonya. Apakah kalian tahu bahwa pada abad ke-11, seorang ilmuwan muslim dari Iran bernama Ibnu Sina menemukan sebuah kumparan pendingin yang mengkondensasi uap beraroma menjadi cairan. Teknologi penyulingan ini menghasilkan minyak esensial, ditulis oleh Ibnu Sina dalam bukunya. Kemudian, seorang ilmuwan Skotlandia bernama William Cullen dari Glasgow University mengembangkan sebuah mesin pendingin sederhana di tahun 1784. Kulkas atau lemari es dari masa ke masa terus-menerus dikembangkan hingga saat ini. Adapun kulkas saat ini banyak menggunakan bahan freon sebagai media pendinginnya yang diketahui tidak ramah lingkungan dan dapat merusak lapisan ozon di bumi. Selanjutnya, teknologi kulkas atau lemari es kemudian menggunakan hidrofluorokarbon atau HFC yang diklaim lebih ramah lingkungan. Bagaimana sih mekanisme alat pendingin tersebut? Pada dasarnya, refrigerasi ialah suatu sistem, alat, dan media yang berfungsi mengatur suhu hingga mencapai suhu di bawah ruangan dengan cara menyerap kalor dari suatu lingkungan, kemudian melepaskannya ke lingkungan yang lain. Komponen yang ada pada sistem refrigerasi diantaranya ialah 1. Kompresor. Kompresor berfungsi untuk menghisap refrigeran dari evaporator dengan suhu dan tekanan rendah, lalu memapatkan refrigeran tersebut sehingga tekanan dan suhunya meningkat, untuk kemudian dialirkan ke kondensor. Kompresor memiliki 4 jenis, yakni kompresor piston, sudu, rotari, dan sentrifugal. Yang kedua ada kondensor, berfungsi untuk membuang kalor yang diserap dari evaporator dan panas yang diperoleh dari kompresor, serta mengubah wujud gas menjadi cair. Yang ketiga ada katup ekspansi, digunakan untuk mengekspansi secara adiabatik cairan refrigeran yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sampai mencapai tingkat keadaan tekanan dan temperatur rendah. Beberapa jenis katup ekspansi diantaranya ialah ada pipa kapiler, katup ekspansi otomatis, katup ekspansi manual, katup ekspansi tekanan konstan. Yang keempat ada evaporator, berfungsi untuk menyerap panas dari udara atau air di dalam ruangan yang didinginkan, kemudian membuang kalor melalui kondensor di ruang yang tidak diinginkan. Evaporator dibagi 3 macam. Yang pertama ada bare tube evaporator, yang kedua ada plate surface evaporator, dan ketiga ada finite evaporator. Prinsip kerja refrigerasi terdiri dari beberapa siklus, yaitu 1. Kompresor memompa bahan pendingin melalui seluruh sistem. Kompresor menarik gas refrigeran dingin melalui jalur isap atau suction line dari evaporator freezer. Yang kedua, kondensor melakukan fungsi yang mirip dengan radiator di sebuah mobil. Kondensor adalah koil pendingin untuk gas refrigeran panas. Dalam kondensor, panas tersebut dikeluarkan ke ruang udara di luar kabinet. Selama proses ini, gas refrigeran melepas panas dalam kabin dan merubah ke bentuk cair. Yang ketiga, tabung kapiler diukur dengan saksama, panjang dan diameter dalam bentuk mengukur arus refrigeran cair dengan jumlah yang tepat untuk alirkan sesuai yang dibutuhkan untuk
Dari penjelasan video tadi, apakah kalian tahu apa manfaat adanya kulkas? Ternyata, kulkas mampu menjaga kesegaran makanan agar tahan lama. Kulkas juga mampu membekukan dan mendinginkan produk makanan, mempercantik ruangan, mudah menyimpan industri atau bahan pokok dapur, serta mampu menjaga produk frozen food agar tetap tahan lama. Oke teman-teman, jadi penjelasannya udah sampai sini dulu ya. Semoga videonya dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar dapat berkembang lebih baik lagi. Bye-bye!